Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Insinyur Muhammad Sofiul Amin STMT. Yang kami hormati Bapak Kepala UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Lutfi Hakim SPDMT, serta seluruh Bapak Ibu dosen Politeknik Negeri Banyuwangi, para pejuang Tridharma Perguruan Tinggi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi unggah karya ilmiah menggunakan sistem repositori perpustakaan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Norman Widodo yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke agenda inti, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk sejenak mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi dan foto bersama di awal acara. Mohon Bapak atau Ibu dapat menyiapkan senyum terbaiknya kepada tim dokumentasi kami. Kalau sudah mengaktifkan semua, akan saya hitung dari 3. Oke, mungkin akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasi dan senyumnya. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Kini mari kita teguhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing dan dihimbau untuk mikrofon untuk dinonaktifkan atau di-mute, dan kemudian dapat mengikuti alunan lagu Indonesia Raya yang akan diputar. Monggo bisa diputar. Terima kasih. Semoga semangat patriotisme senantiasa menyertai setiap karya dan pengabdian kita.
Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Lutfi Hakim SPD MT. Selain sambutan juga beliau akan menyampaikan sedikit gambaran terkait bagaimana sistem repositori di Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Kepada Bapak Lutfi Hakim, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Insinyur Muhammad Sofiul Amin. Yang kami hormati kepada Bapak-Bapak Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Ada Pak Rohman, Pak Devi, dan juga Pak Gur. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu dosen yang pada hari ini berkenan ikut bergabung serta rekan-rekan tenaga kependidikan juga. Tak lupa juga teman-teman pustakawan. Nah, ini alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu kami di perpustakaan mendapatkan 3 amunisi baru, ya, sehingga ini ada total ada 4 ya pustakawan yang ada di Poliwangi. Dan ini mohon izin saya kenalkan dulu ya, biar nanti sekalian Bapak Ibu semuanya biar tahu ya, teman-teman yang baru. Yang pertama ini tadi ada, sebentar saya cari dulu, ada Mas Nurman ya. Nah, ini Mas Nurman ini pustakawan baru nih Bapak Ibu, dari beliau asalnya dari Blitar ya. Kebetulan juga lumayan jago MC, jadi kita minta untuk jadi MC juga. Ya. Yang selanjutnya ada Mas Agus. Nah, ini juga Mas Agus ini asli Brebes Bapak Ibu. Jadi lumayan jauh ya. Brebes. Sebelumnya di perpustakaan ini ya, Pamulang ya Mas Agus ya. Ya, dan sekarang pindah ke sini, ke Poliwangi. Selanjutnya ada Mbak Novi Saida Zara, ya, panggilannya Mbak Novi. Nah, ini asli Banyuwangi. Ya, Mbak Novi ini genteng, ya, eh, cukup dekat. Dan yang terakhir ini Mbak Cici, ya, cukup lama di perpustakaan. Nah, ini legendnya ya perpustakaannya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu semua ya Mbak Cici ya. Nah, itu nggih Bapak Ibu, apa namanya, tim pustakawan ya. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ke perpustakaan bisa menyapa teman-teman tadi. Eh, eh, Syukur alhamdulillah ya pada siang hari ini eh, kita semuanya bisa berkumpul untuk untuk mengikuti kegiatan sosialisasi repositori Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi ini. Ya, eh, hari ini ya Bapak Ibu kita eh, menyampaikan ya berkaitan dengan sosialisasi ya, dari karya Bapak Ibu dosen. Nanti bagaimana Bapak Ibu dosen dari karya yang sudah disusun nanti bisa didepositkan dan juga bisa diarsipkan di repositori kita, yang mana memang sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan ya setelah kemarin kita juga melaksanakan sosialisasi ini kepada rekan-rekan admin dan juga koordinator tugas akhir ya secara offline ya kemarin di lab jurusan bisnis dan informatika. Dan juga selanjutnya kemarin kita lanjutkan sosialisasi ke teman-teman mahasiswa juga. Begitu ya. Dan hari ini yang terakhir ini untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman dari tenaga kependidikan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa memang repositori ini merupakan salah satu fondasi penting dalam pengelolaan karya ilmiah dan juga dokumentasi karya akademik ya di kita ya di Poliwangi ya. Dengan adanya repositori ini harapannya seluruh karya Bapak Ibu dosen, teman-teman dari tenaga kependidikan, bahkan sampai mahasiswa ya dapat terdokumentasi dengan baik.
dan juga bisa diakses baik itu oleh sivitas akademika di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi maupun secara publik ya, publik luas ya. Hal ini tentunya Bapak Ibu dapat meningkatkan kita ya sebagai institusi yang memang apa namanya eh, juga melaksanakan kegiatan pendidikan dan juga riset ya sehingga harapannya dengan adanya repositori ini ya nantinya riset-riset kita, karya-karya kita itu bisa dikenal baik ya oleh publik juga. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa hari ini kami menyampaikan sosialisasi eh, untuk sistem repositori yang baru. Nah, karena sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian saya izin share screen deh. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu berkaitan dengan ini ya, library Poliwangi. Ini memang sebelumnya kita gunakan untuk eh, sistem katalogisasi sekaligus kemarin kita modifikasi untuk bisa dijadikan repositori ya Bapak Ibu. Jadi karya penelitian Bapak Ibu sekalian ada di sini ya. Cuman kemarin beberapa tahun ini beberapa karya belum eh, kami belum dapatkan dari P3M sehingga nantinya harapannya karya-karya yang belum kami terima nanti juga kita sekalian ya nanti dimasukkan ke sistem repositori yang baru. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk sistem e-library ini merupakan salah satu sistem yang kita gunakan ya, eh, dan kita adopsi ya dari dari Slims ya. Slims ini merupakan salah satu aplikasi ya yang dikembangkan oleh eh, apa namanya oleh teman-teman komunitas perpustakaan. Nah, ini juga banyak digunakan ya di berbagai perpustakaan baik itu perpustakaan perguruan tinggi perpustakaan daerah maupun perpustakaan khusus. Begitu untuk apa? Untuk mengelola karya ya dan juga mengelola bahan pustaka ya di perpustakaan tersebut. Begitu. Nah, apa namanya? Slims ini ya Bapak Ibu ya ini memang basic slim. Memang kalau secara naluri ya kalau dari awalnya memang sebetulnya bukan sepenuhnya sistem repositori ya karena ini telah kita modifikasi sebelumnya sehingga dapat kita jadikan repositori ya sebelumnya. Nah, namun dengan berjalannya waktu ya ini sistem repositori yang kita gunakan sebelumnya ini base ELIP ini banyak kendala yang kami hadapi Bapak Ibu ada juga error bahkan sampai yang penting adalah karya kita itu belum terintegrasi ya dengan Rama Kemdikbud ya mungkin saya berikan ini ya gambaran Rama Kemdikbud ini merupakan salah satu pengindeks ya dari seluruh karya dari seluruh perpustakaan se-Indonesia sehingga dengan adanya Rama ini ya seluruh karya itu bisa terintegrasi satu sama lain sehingga harapannya dengan adanya Rama itu eh, masing-masing dari sivitas akademika baik itu di Poliwangi maupun di sivitas akademika yang lain itu dapat mengakses ya satu sama lain begitu. Nah, yang lama ini belum terintegrasi sama Rama, sehingga karya yang sudah ada di sini ya di Elip itu belum bisa terintegrasi dengan Rama, Bapak Ibu. Eh, karena memang base-nya bukan repository. Ya, oleh karena itu ya dengan mempertimbangkan banyak hal dan juga hasil hasil kajian kami dan juga diskusi kami dengan teman-teman di Konsorsium Jawa Timur maupun FKP 2TN sistem repositori kita ya itu kita migrasi ya ke sistem yang baru. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengakses di repositori.poliwangi.ac.id. Nah, ini salah satu repositori ini yang
sudah kami kembangkan dan base-nya ini berbasis ePrints gitu Bapak Ibu untuk sistem repository ini. Jadi kita gunakan ePrints dan juga sudah kita modifikasi dan juga kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, alhamdulillah untuk modifikasi dan pengembangan ini kami dibantu oleh Pak Furi ya, Pak Furiansa Dipraja. Nah, Pak Furi ini ada Pak Furi ya. Pak Furi, Pak Furi, saya izin spotlight ya. Pak Furi ini memang salah satu dosen PNS baru ya, di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, kebetulan membantu kami dalam pengembangan sistem repository ini. Nah, ini beberapa karya dari Elip ini sudah kami coba migrasikan ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat sudah ada di sini beberapa karya dari tahun 2024 ya. Insya Allah nanti ke depan seluruh karya terutama laporan penelitian, laporan pengabdian, untuk laporan tugas akhir mahasiswa, lapor magang, itu semuanya kita migrasikan ke sistem repositori ini, Bapak Ibu. Begitu. Nah, untuk yang lama, yang ini, Elip ini tetap kita gunakan, ya Bapak Ibu. Hanya saja nanti fokusnya kita kembalikan lagi sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sistem katalogisasi, ya dan juga sirkulasi. Jadi seluruh buku nanti kita kelola di Elip ini, dan juga sirkulasinya, peminjaman, dan seterusnya kita kelola di sini, termasuk juga sistem keanggotaan perpustakaan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi ke depan kita menggunakan dua aplikasi ini untuk mengelola karya begitu. Nah, eh, dan di sistem repositori yang baru ini Bapak Ibu, jadi nanti akan terindeks Google Scholar. Nah, ini yang juga berbeda ya dibandingkan dengan yang lama. Jadi yang lama itu belum terindeks Google Scholar, nggih. Kalau yang baru ini nanti akan terindeks Google Scholar sehingga karya yang nantinya Bapak Ibu unggah di sistem repository ini juga nantinya bisa diakses oleh publik begitu dan juga bisa diakses melalui Google Scholar gitu. Dan tentunya nanti ada beberapa halaman yang bisa diakses oleh publik dan juga beberapa bagian yang memang hanya diakses oleh user yang terregister ya ataupun private begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Pak Puri akan menyampaikan bagaimana cara mengunggah karya dan juga bagaimana mengatur eh, bahwa bagian ini di private ya, bagian ini hanya diakses oleh user saja dan bagian ini hanya dapat diakses oleh publik begitu. Nah, sehingga ini terutama yang mungkin laporan TA ya Bapak Ibu ya, laporan tugas akhir yang mungkin selama ini di sistem ELIP ini Bapak Ibu sekalian pada saat meminta bukti ya bahwa bimbingannya sudah mengarsipkan di perpustakaan melalui Mbak Cici ya, berkomunikasi melalui Mbak Cici begitu ya. Nah, ini ke depan nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta ke Mbak Cici atau mungkin teman-teman pustakawan yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses ke sistem repository ini. Karena kalau di sini ada beberapa bagian-bagian. Jadi dari eh, karya yang diunggah tadi itu ada beberapa bagian yang bisa diakses oleh publik dan juga hanya apa namanya user yang terdaftar aja. Terutama yang bagian cover ya di sini eh, dapat diakses oleh publik. Nah, di cover ini nanti sampai ke bagian ada apa namanya daftar pustaka, sorry, ada daftar pustaka, apa namanya lembar pengesahan, nggih, sampai dengan daftar eh, isi. Ya, ini bisa diakses oleh publik. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang nantinya butuh bukti ya untuk lampiran BKD bisa langsung akses ke sini. Ya, ke sistem repository ini Bapak Ibu. Nah, tentunya memang kami di teman-teman di perpustakaan butuh waktu ya Bapak Ibu untuk melakukan migrasi data ini dari yang lama, yang sebelumnya
ke sini ya. Jadi kita butuh waktu sampai akhir tahun. Tapi dalam waktu dekat ini kami usahakan seluruh karya yang eh, di waktu-waktu yang dekat tahun 2025 dan juga 2024 itu kami usahakan akan segera kita migrasikan di dalam waktu yang dekat. Nah, untuk ke depan nanti teman-teman mahasiswa ya kalau misalkan mengumpulkan karya langsung ke sini Bapak Ibu ya, mulai dari laporan magang, laporan tugas akhir, sampai dengan laporan yang lainnya, termasuk juga Bapak Ibu dosen ya, yang nantinya mungkin mengumpulkan karya-karya penelitian berupa laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan juga mungkin buku ya, buku yang Bapak Ibu susun ya, nanti juga bisa diarsipkan di sini termasuk nanti bahan ajar ya, seperti modul praktikum, juga diktat, eh, maupun buku ajar dan lain sebagainya nanti bisa di upload di sini nggih Bapak Ibu, dan semuanya nanti eh, memiliki user masing-masing ya. Nah, untuk saat ini memang usernya belum kita integrasikan dengan SSO. Nah, ini kami masih proses nggih, ke koordinasi ke UPTTIK. Kemarin sudah kami coba, ini nanti ke depan insya Allah kita coba integrasikan ya dengan SSO sehingga nanti Bapak Ibu untuk login dapat melalui SSO. Tapi sekarang untuk yang sekarang masih lewat register dulu ya Bapak Ibu ya untuk yang sekarang ya. Mungkin nanti dalam berjalan waktu insya Allah akan terintegrasi dengan SSO. Begitu nggih. Nah, itu berkaitan dengan repository ya Bapak Ibu dan juga terkait dengan ELIP. Nah, harapannya nanti Pak Furi ya bisa menyampaikan ya berkaitan dengan sistem repository ini sehingga Bapak Ibu dosen dapat mengunggah karya secara mandiri ya melalui sistem ini. Nah, selain itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa selain dua ini ya kemarin saya di grup sempat nge-share ya berkaitan dengan aplikasi ya Poliwangi Library ya. Di situ ada video berkaitan dengan apa namanya pengenalannya dan juga bagaimana cara mendaftar dan juga menggunakan. Nah, selain yang tadi itu sebenarnya kami juga punya aplikasi ini, ya Poliwanga Library. Nah, Poliwanga Library ini salah satu aplikasi yang kami bekerja sama dengan Kubuku ya dalam pengembangannya. Jadi memang kalau servernya ya itu kami tidak mengelola Bapak Ibu ya, yang mengelola adalah Kubuku. Nah, di aplikasi Poliwanga Library ini ya kalau bisa diakses ya di tiga mode ya. Yang pertama melalui browser ya dengan melalui tautan ini di digilip.poliwangi.ac.id. Ya di sini ada beberapa karya, sorry ada beberapa ebook yang muncul, yang tampil di sana dan bisa Bapak Ibu sekalian akses dari mana aja. Ya hanya saja kalau untuk yang browser ini ya Bapak Ibu aksesnya terbatas. Ya, nah, untuk bisa mengakses lebih luas lagi, Bapak Ibu dapat mengaksesnya melalui perangkat desktop ya atau dapat install ya di perangkat mobilenya masing-masing gitu. Nanti Bapak Ibu eh, dapat mendaftar ya akun di sini. Ini berbeda nggih, dengan sistem kita karena kita kerjasama dengan Kubuku, jadi servernya di Kubuku ya, sehingga untuk akunnya Bapak Ibu perlu daftar kembali begitu ya. Nah, jadi nanti bisa diakses di sini apa namanya untuk list-list dari buku-buku yang ada. Ini kemarin baru kita tambahkan buku-buku di pengadaan tahun 2025 ini Bapak Ibu. Nah, ada banyak buku yang baru itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran begitu. Nah, ini memang aplikasinya tidak bisa di screenshot ya. Makanya untuk yang versi eh, apa namanya desktop dan juga mobile tidak bisa saya share ya, share screen begitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu download dan juga nanti bisa install dan juga register dan bisa digunakan sehingga Bapak Ibu bisa mengakses di manapun ya. Begitu nggih dari saya. Mungkin itu nggih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mengenalkan, memberikan pengantar dari sistem repositori kita dan juga
tadi ada Poliwangi aplikasi Elip dan juga Poliwangi Library yang harapannya dari situ kita semua bisa memanfaatkannya dengan baik ya Bapak Ibu sekalian sehingga apa sistem pembelajaran kita dan juga eh, apa namanya referensi kita bisa lebih banyak lagi begitu ya. Dan juga bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari saya. Saya akhiri sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Lutfi Hakim atas sambutan dan penjelasannya mengenai urgensi terkait repositori bagi institusi. Kini kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara sosialisasi kali ini. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Insinyur Muhammad Sofiul Amin, STMT. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Siapa ini? Mas Nurman ya. Mas Nurman Widodo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Sehingga kita bisa menjalankan apa yang kiranya ini jadi satu inovasi harapannya untuk bisa membantu kinerja organisasi kita yaitu Politeknik Negeri Banyuwangi ya. Terima kasih Pak Lutfi dan saya hormati juga para wakil direktur yang sudah hadir serta Ibu Bapak dosen yang dan Tendik ini saya lihat juga turut hadir. Terima kasih. Jadi ini satu bentuk dukungan eh, tentang apa ya publikasi kita dalam peningkatan mutu dan relevansi dalam menunjang Politeknik Negeri Banyuwangi ya. Repositori ini memang sangat penting Bapak sekalian, utamanya dalam menunjang kebutuhan atau akses ya, akses sivitas akademika, utamanya dosen maupun mahasiswa dalam mendapatkan sitasi atau wawasan tentang apa yang sudah kita lakukan melalui Tridharma yang sudah ada di Politeknik Negeri Banyuwangi. Kebanyakan hasil-hasil karya tersebut eh, sifatnya kalau dibutuhkan saja baru ke perpustakaan. Nah, itu pun juga tidak sepenuhnya. Ketika mungkin butuh SKKD atau mungkin pengumpulan bebas tanggungan dan segala macam hanya itu saja. Padahal relevansi ke depannya dengan kemudahan akses ini akan jadi nilai positif dalam eh, akreditasi ya utamanya akreditasi institusi. Selain itu, ini juga akan mendorong teman-teman aktivitas akademika untuk bisa lebih ini ya terjejaring, terrecord dalam repository ini. Kemudian yang diperlukan lagi adalah kolaborasi ya, Pak Lutfi, Pak Ketua Perpustakaan atau Kepala Perpustakaan, kiranya juga berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak atau unit pusat yang lain. Contohnya misalkan di P3M ini. Jadi bisa saja nanti hasil-hasil dari pengabdian ibu bapak sekalian itu bisa kita wajibkan selain luarannya maka diwajibkan untuk mengisi eh, di repository ini. Nah, repository ini sendiri nanti ke depannya pasti kalau sudah banyak ya ini perlu dipikirkan juga Pak Lutfi ya. Jangan-jangan nanti terus tiap tahun nambah nambah ini apa servernya nambah terus gitu ya. Nah, terus kapan itu bisa di dilakukan misal pemusnahan atau dan segala macam. Kita berpikirnya adalah jangka panjang karena saya masih ingat dulu Pak Kepala sebelumnya mungkin Pak Bono waktu itu juga salah satu kendalanya ya server juga itu ya Pak ya. Nah ini mohon dijadikan concern juga dan harapannya Ibu Bapak dosen ini
bisa mengisi mengisi di dalamnya apakah dalam ya nanti